pagi, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang terkasih. Pagi. Apalagi yang terhormat Bapak Minardo dan juga Ibu Rita selaku penguji saya pada hari ini untuk ujian praktik bahasa Indonesia. Sebelum itu saya akan membuka dengan sebuah pantun terlebih dahulu. Pergi ke taman memetik bunga. Cakep. Bunga indah berwarna merah. Cakep. Izinkan saya membuka kata Cakep. untuk menyampaikan pidato yang penuh makna. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Orlando Michael Triadi. Saya berasal dari kelas 9A dan nomor absen saya adalah 15. Dan pada kesempatan hari ini kita panjatkan dulu puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan saya untuk menyampaikan isi pidato saya kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Baik, tema dari pidato saya pada hari ini adalah bahaya narkotika di dalam kalangan remaja. Bisa narkotika atau enggak narkoba. Nah, pasti kalian semua udah tahu narkoba itu, narkotika itu. Nah, pokoknya zat-zat yang berbahaya. Nah, narkotika itu adalah zat yang berbahaya yang dapat membahayakan tubuh kita, kesehatan mental kita, dan juga perilaku kita setiap sehari-hari. Nah, penyebabnya itu adalah bisa juga rasa penasaran, ajakan teman, dan juga hal lainnya seperti misalnya lagi beli permen, dikasih mau permen gak gratis, enak. Nah, setelah mau beli lagi suruh bayar, tapi enak rasanya. Kita udah rugi finansial, udah rugi fisik, dianya untung. Kan kurang ajar. Nah, dampak-dampaknya itu adalah yang sudah saya katakan tadi, kesehatan kita jadi rusak, mental kita terganggu, masa depan kita hancur, apalagi yang kalangan muda, dan juga keluarga kita terganggu. Yang dimaksud keluarga kita terganggu adalah koneksi kita terhadap keluarga. Tetapi tidak hanya koneksi kita terhadap keluarga, tetapi koneksi kita terhadap teman-teman kita, mungkin yang sudah bersuami dengan suami kita, dengan istri kita, mungkin yang sudah punya pacar kepada pacar kita, dan itu akan menjadi koneksinya semakin terganggu. Jadi orang lain menerima kita juga ragu-ragu. Ini orang ini make. Nah, itulah. Makanya dari itu saya ada 3 solusi. Solusi pertama itu yang paling dasar banget, yaitu olahraga. Olahraga, kita misalnya stres, pasti ada orang mikir, stres nih, narkoba aja lah, hilang pasti seneng. Salah itu. Kalau misalnya kita seneng pada sesaat, tapi besoknya aktivitas kita tidak berjalan dengan lancar. Makanya dengan olahraga ini, kita misalnya habis berkegiatan, capek, saya banyak pikiran, buatlah olahraga, capek, keringetan, mandi, habis capek, tidur, otak kita jadi rileks, bangun-bangun, sudah. Jadi pikiran kita tertenangkan, otak kita jadi tenang. Lalu yang kedua adalah kita bisa jika kita ada masalah, kita bisa menceritakan hal tersebut terhadap keluarga kita, teman kita, dan juga orang yang kita percaya, partner kita atau yang lain, agar apa? Membangun relasi itu menjadi lebih sehat dan juga ada teman ngobrol. Jadi tidak hanya narkoba doang, ada teman. Jadi narkoba dihilangkan. Lalu yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu adalah salah satu hal yang penting untuk menghilangkan narkoba di dalam diri kita. Karena apa? Kalau misalnya kita ke gereja, pasti kalau misalnya ada pikiran atau apa, ke gereja lah. Pasti kalau misalnya kita dengar firman Tuhan, pasti kalau misalnya kita ke gereja,
pada saat mendengar firman Tuhan pasti bakal mikir, oh relate, maksudnya kok nyambung sama keadaan saya sekarang. Jadi kan menjadi lebih terrefleksikan kalau misalnya kita pergi ke gereja. Lalu, nah, oleh karena itu saya ingin menegaskan kita sebagai kalangan muda harus we have to say no to narkoba. Kita harus bilang tidak kepada narkoba. Caranya apa? Misalnya depan kita ada narkoba nih, hal-hal yang bisa merusak kita. Kita pasti bakal mikir, wah enak nih, coba. Berusaha untuk berkata no. Saya tidak akan mencoba ini. Karena apa? Akan berbahaya dan bisa merugikan diri saya dan juga orang sekitar. Kalau misalnya kita bisa ngomong itu kan, jadi otak kita langsung tertuju ke no. Oh enggak. Kenapa? Ini jelek, tidak bagus, gila. Seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita ketemu orang yang make itu bisa dibilang yang make narkoba, mengkonsumsi narkoba, kita pasti orang itu susah berubah ya kalau misalnya kita bilang. Karena apa? Orang itu tidak akan bisa berubah karena omongan atau masukan dari kita. Kalau misalnya diri sendirinya mau berubah, nah itu yang paling susah. Dan banyak juga orang